Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin sekalian yang Bapak cintai, semoga semua dalam keadaan baik-baik saja. Mari kita lanjutkan bincang-bincang tentang motivasi Islam dengan teman Bapak yang tercinta, ya, Pak Rahmat, ya, sebagai motivator kita. Mudah-mudahan dengan cara kita sering berbincang tentang motivasi Islam ini, kita menjadi hamba Allah yang makin baik, makin produktif, makin besar manfaatnya bagi orang-orang lain. Pada episode yang lama, kita berbicara tentang masalah mental. Ya. Jadi ada 4 langkah untuk memperkuat mental. Nah, kita ulang saja. Yang pertama, kita harus meningkatkan keyakinan kita, iman kita, belief kita. Dan yang kedua, supaya juga harus kita tingkatkan tingkat kesabaran kita. Sebab hidup itu memang banyak tantangan, tapi insya Allah bagi orang yang sabar, tantangan itu akan mudah ditanggulangi. Dan yang ketiga, kalau kita ingin kuat mental, harus bisa mengendalikan nafsu, mengendalikan diri. Jadi memang nafsu itu tidak boleh dibunuh, ya. Itu adalah potensi untuk mencapai berbagai macam kemajuan. Tapi kalau kita tidak terkendali, kita bisa jadi celaka. Ya. Yang keempat, yaitu kita harus bisa menyikapi, ya, orang lain yang berbeda pendapat dengan kita. Kita harus sabar, ya. Mudah terganggu apabila orang lain misalnya nyinyir pada kita, ya. Lebih baik evaluasi diri, ya. Jadi kalau memang kita keliru, ya kita perbaiki. Itulah sikap yang positif. Perhatian sekalian, pada episode ini kita akan bicara tentang masalah karakter, ya. Terutama karakter yang ditunjukkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ya. Baca dalam berbagai literatur dan pendapat, ya. Jadi Nabi itu punya 5 sifat atau karakter yang baik yang dapat kita contoh, kita teladani. Untuk mudah mengingatnya, Bapak akan singkat dengan satu kata, yaitu pasti. Ya. Pasti itu F-nya itu adalah patonah. Bahasa kita patonah itu cerdas. Ya. Kemudian A-nya itu adalah amanah. Amanah itu terpercaya. Ya. Nah, Nabi pernah mendapatkan gelar Al-Amin, orang terpercaya. Ya. S-nya itu sidik. Sidik itu benar. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin selamat, ya, ingin sampai pada tujuan, ya memang harus benar dalam melangkah dan juga dalam berkeyakinan. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yaitu tablik. Tablik itu ya pendidikan. Jadi harus bisa mendidik diri sendiri supaya makin lama makin baik. Ya. Nah, motonya usahakan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Ya. Hari esok kita harus berusaha menjadi lebih baik dari hari ini. Dan yang terakhir adalah istiqomah. Ya. Jadi istiqomah itu ya khusyuk, ya, teguh, tangguh, konsisten. Ya. Jadi kalau kita memang ingin berhasil itu ya memang harus teguh, tangguh, khusyuk. Ya. Dalam bahasa kita itu tidak boleh hejotihang, mudah berpindah-pindah kegiatan atau aktivitas. Itu tidak akan sampai kepada tujuan. Baiklah, kita akan minta penjelasan dari Pak Rahmat, Bapak kita, ya. Begitulah Pak Rahmat, ya, kita akan mencoba membahas, ya, karakter atau akhlak Nabi, yaitu patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah, ya. Mangga, barangkali Pak Rahmat bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan patonah. Ya. Mungkin kalau penjelasannya sih udah jelas ya Pak. Ya. Yang namanya patonah itu sangat cerdas. Yang menarik yang akan kita bahas sekarang itu adalah bagaimana kita meneladani yang 5
sifat atau karakter Rasulullah SAW dalam meraih sukses. Nah, mungkin itu yang lebih fokusnya, bahwa orang-orang sukses itu punya karakter-karakter atau punya sifat yang berbeda dengan karakter orang yang tidak sukses. Kalau kita tanya siapa sih orang yang paling sukses, ya Rasulullah. Rasulullah paling sukses, maka teladan kita yang pertama sebelum kita belajar kepada misalnya Bill Gates, kepada Elon Musk, kepada Steve Jobs dan sebagainya, yang pertama justru kita harus belajar dulu karakter dan sifatnya Rasulullah dulu. Boleh kita kembangkan dengan karakter-karakter para pengusaha sukses lainnya, selama tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Ada nggak buktinya Pak Rahmat bahwa Rasul itu sukses lah dalam segala usahanya? Kalau ya yang pertama ya, sebelum menjadi, bahkan terakhir menjadi Rasulullah, ya Rasulullah itu sukses sebagai seorang pengusaha, Pedagang, ya. sebagai pedagang bersama dengan istri beliau Siti Hadijah. Nah itu ya jelas, itu sebagai bukti keberhasilan Rasulullah. Nah, dan kita juga tidak hanya bicara sukses itu dalam bidang materi saja. Bahkan di berbagai literatur bahkan ada bukunya yang mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Paling berpengaruh. Nah, memiliki pengaruh, memiliki follower yang paling banyak, pengikut yang paling banyak, itu kan sebuah keberhasilan yang luar biasa, kesuksesan yang luar biasa. Jadi Rasulullah jelas orang sukses, baik dari segi materi, baik dari segi bagaimana bisa mendapatkan pengikut, maupun dari segi yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah membentuk orang-orang hebat setelahnya. Dan katanya kan bisa merubah akhlak Nah, itu ya orang Arab dalam waktu 23 tahun betul berubah ya. sekali. Dari masyarakat jahiliyah kepada masyarakat yang jadi sangat merubah kebiasaan, merubah adat, merubah orang-orang yang dari jahiliyah menjadi ini, bahkan bisa menaklukkan jazirah Arab dalam waktu yang singkat. Itu sebuah keberhasilan yang luar biasa. 23 tahun ya. Hanya dalam 23 tahun. Bahkan setelahnya, kan tadi saya singgung, melahirkan generasi-generasi yang hebat, mulai dari para sahabat, tabi'in, dan selanjutnya itu banyak generasi-generasi yang hebat yang bisa menguasai waktu itu sampai hampir setengah dunia. Dan sekarang umat Islam itu adalah umat agama yang paling besar di dunia. Nah, itu kan kesuksesan luar biasa. Jadi sebelum kita belajar kesuksesannya, belajar dari karakter-karakter sukses para pengusaha, kita belajar dulu lah karakter Rasulullah. Yang tadi disingkat oleh Pak Prof dengan pasti. Sebenarnya kalau yang wajibnya itu 4 ya. Kalau para ulama, karakter wajib itu yang 4. Cuma sama Pak Prof ditambahkan dengan istiqomah. Istiqomah juga salah satu karakter yang itu juga sangat mengagumkan. Oke, mungkin kita bahas yang pertama adalah fatonah. Ya, fatonah dari segi bahasa ya, artinya kan itu cerdas. Rasulullah itu sangat cerdas. Nah, saya melihat apa sih hikmahnya bagi kita tentang kecerdasan. Dan kita juga sadar ya bahwa kita juga sudah mengetahui Rasulullah itu adalah suri teladan. Rasulullah cerdas, kita pun harus juga berusaha untuk menjadi orang yang cerdas. Nah ini bahasa cerdas Pak Rahmat ya. Apakah ada kaitan antara kecerdasan dengan pendidikan ya? Betul. Kan Nabi itu tidak pernah sekolah katanya ya, buta huruf ya. Betul. Gimana beliau bisa jadi cerdas tuh? Ya? Nah, Rasulullah itu dididik. Cuma dididiknya bukan oleh manusia. Mungkin ya semenjak muda juga dididik oleh keluarga, kan keluarga Rasulullah juga dipandang. Cuma setelah dewasa beliau juga dididik langsung sama malaikat Jibril, adanya sebagai dari perintah Allah. Ya, Rasulullah juga dididiknya langsung oleh Allah melalui malaikat Jibril. Jadi ada pendidikan kepada Rasulullah juga. Nah, ada pendidikan, maka Rasulullah menjadi cerdas. Makanya selanjutnya kan Rasulullah juga sangat bahkan mewajibkan, ya bukan hanya menganjurkan,
Rasulullah itu mewajibkan kita itu terus untuk mendidik diri dengan kewajiban thalabul ilmi itu. Bisa kan ada cerdas, ada pinter ya. Ini sama nggak cerdas dan pinter itu ya? Kalau itu ya definisi itu macam-macam lah Pak. Ya, Kalau pinter biasanya dibahas ada yang berpendidikan ya, tinggi, tapi pintar katanya ya. kalau dibahas ke masalah definisi cerdas apa, pintar apa, kreatif apa itu akan panjang ya. Cuma yang poin yang saya ingin sampaikan itu bahwa kita itu ya, untuk meneladani Rasulullah, kita juga harus berusaha menjadi orang yang cerdas. Salah satunya pertama itu adalah dengan cara thalabul ilmi. Terus menerus kita untuk belajar. Semakin banyak ilmu kita, insya Allah kita akan semakin cerdas. Yang kedua, kecerdasan itu juga sangat juga dipengaruhi supaya kita itu untuk menghindari hal-hal yang merusak pemikiran kita. Ya, salah satunya tadi, bagaimana kita itu tidak emosional. Ya, dibahas di video sebelumnya, bagaimana supaya emosional. Kenapa? Karena emosional atau kecenderungan-kecenderungan itu akan menyebabkan kita berpikirnya bias. Mungkin Bapak juga ada paham yang disebut dengan logical fallacy. Ya, jadi bias dalam berpikir itu salah satu penyebabnya adalah yang pertama itu emosional, karena kita lebih cenderung akan mengikuti emosi kita. Yang kedua, kecenderungan. Kita akan lebih membenarkan apa yang kita cenderung kepadanya, apa yang kita suka, apa yang kita mau, kita akan cenderung membenarkannya. Ini yang akan merusak logika. Jadi untuk bisa cerdas itu yang pertama tadi, menuntut ilmu. Kemudian yang kedua, menjaga diri kita supaya tidak mengalami bias pemikiran. Ya. Itu baru tentang Jadi, orang cerdas banyak akalnya gitu ya. Jadi tidak hanya berdasarkan teori saja, tapi mungkin berdasarkan pengalaman. Betul. Ya. Nah, selanjutnya ini masalah amanah ini gimana? Amanah. Nah, amanah itu bisa dipercaya. Amanah itu adalah sebuah karakter yang itu sangat-sangat penting untuk keberhasilan. Baik dalam bisnis, baik dalam karir, dalam bidang pendidikan, dalam bidang apapun, Politik gitu ya. dalam politik itu sangat penting. Orang yang memiliki amanah itu luar biasa. Yang bisa amanah itu luar biasa. Dan banyak yang mengatakan orang yang amanah itu sekarang menjadi makhluk langka. Gitu ya. Harus dilindungi. Ya, karena jarang orang yang memiliki amanah luar biasa. Nah, kita kalau bisa menjadi orang yang amanah, keberhasilan itu akan datang. Amanah itu sebenarnya ada definisi kalau dibahas lebih jauh itu sangat besar ya. Yang pertama, amanah itu bisa dipercaya karena kejujurannya, tidak berbohong. Tadi disinggung oleh Pak Prof bahwa Rasulullah itu pernah mendapatkan gelar Al-Amin, bisa dipercaya. Yang amanah yang kedua itu adalah amanah dalam memikul tanggung jawab, dalam memikul jabatan. Artinya bisa diandalkan juga. Jadi amanah itu punya makna yang lebih lanjut, ya bisa diandalkan. Misalnya memegang jabatan dengan cara amanah. Artinya itu bisa diandalkan untuk memegang jabatan tersebut. Itu berkaitan dengan kapabilitas dan fasilitas kita. Nah, kita juga harus meneladani pada Rasulullah. Kalau kita ingin sukses, ya kita juga harus berusaha secara amanah. Yang pertama bisa dipercaya dari segi kejujuran. Yang kedua bisa dipercaya bahwa kita itu bisa melakukan berbagai tugas atau tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Ya. Jadi intinya orang amanah itu yang terpercaya ya. Betul. Kalau bicara ya benar. Betul. Gitu ya. Kalau menjual barang yang kualitasnya bagus, betul, ya katakan bagus, ya jelek-jelek gitu ya. Tidak menipu. Tidak menipu ya. Ukuran ya jelas itu ya. Ada juga istilah di dunia apa? Ya di dunia manajemen, di dunia pengembangan diri yang disebut dengan integritas juga. Oh, integritas. Baik, kita melanjutkan yang ketiga ya, yaitu sidik ya. Apa itu maksudnya sidik, Pak? Baiklah, para pemirsa sekalian, mari kita lanjutkan pembahasan kita pada poin yang ketiga. Tadi kita pernah 2 poin dibahas.
bahwa karakter Nabi itu yang pertama adalah patonah, cerdas, yang kedua adalah amanah, dan yang ketiga adalah sidik. Ya, mari kita berbicara tentang sidik ya. Sidik itu benar ya. Enggak Pak Rahmat, gimana penjelasan lebih jauh tentang sidik ini? Salah satu karakter ketiga ya yang kita bahas saat ini tentang karakter Rasulullah yang bisa kita ambil teladannya, yaitu karakter atau sifat sidik. Karakter sidik. Bagaimana? Ya, sidik itu artinya bahwa Rasulullah itu selalu benar. Apa yang dibawa oleh Rasulullah adalah kebenaran. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah itu adalah kebenaran. Kemudian apa yang dilakukan oleh Rasulullah adalah kebenaran. Nah, kita ya sebagai umatnya yang memiliki suri teladan beliau, maka kita juga perlu meneladaninya. Dan ini bisa menjadi sebuah model sukses yang luar biasa. Baik bagi karir kita, bagi bisnis kita, dan bagi hal yang lainnya. Kita harus selalu berusaha berpatokan kepada apa yang disebut dengan kebenaran. Nah, kebenaran yang hakiki, kebenaran yang mutlak adalah kebenaran yang dari Allah. Nah, ini kebenaran yang berkaitan dengan keimanan kita. Ya, saya sebagai seorang Muslim jelas bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu adalah kebenaran yang saat ini kita bisa ketahui dengan adanya hadis Nabi, dan apa yang dikatakan Allah juga dalam Al-Quran adalah sebuah kebenaran. Nah, ini adalah hal yang mutlak. Ini yang akan menjadi sumber kita. Bahwa pastikan bahwa apa yang kita lakukan saat ini adalah bersumber dari kebenaran tersebut. Yaitu dari Al-Quran dan hadis. Nah, kemudian Pak Prof juga pernah menyinggung ya dalam pembicaraan sebelumnya, ada yang disebut dengan kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah, dan kebenaran ilmiah itu bisa berubah dan bisa juga relatif. Nah, lalu bagaimana cara memanfaatkan kebenaran ilmiah untuk keberhasilan kita? Maka ya kita manfaatkan saja kebenaran saat ini yang masih bisa dipertanggungjawabkan. Ya, sebagai contoh, ya saya sebagai seorang marketer online, saya pebisnis online, saya bisa misalnya merumuskan bagaimana cara membuat materi iklan. Seperti apa sih materi iklan yang benar itu? Nah, saya membuat materi iklan yang benar, misalnya saya membuat warnanya seperti ini, kalimatnya seperti ini, desainnya seperti ini. Dan saya coba ke pasar, saya lempar ke pasar, ternyata itu menghasilkan. Berarti apa yang saya lakukan itu sebuah kebenaran kan? Makanya ini bisa menjadi pedoman saya. Tapi kalau hasilnya jelek, berarti ini desain marketing saya salah, sebuah kesalahan. Maka saya fokus kepada kebenaran. Tapi ini bisa relatif. Bisa saja untuk produk yang lain tidak pas relatifnya. Bisa saja iklan saat ini, saat kita jalankan lagi beberapa tahun ke depan, tidak bekerja dengan baik juga. Jadi kebenaran juga bisa berubah. Nah, yang terpenting adalah kebenaran yang saat ini, dan itu bisa dipertanggungjawabkan berkaitan dengan kebenaran ilmiah. Tapi kalau kebenaran dari Allah, dari Rasulnya, itu sudah mutlak. Kebenaran religius gitu ya. Ya, kebenaran religius, kebenaran ilahiyah, itu udah tidak perlu dipertanyakan lagi. Walaupun kita tidak bisa misalnya menerima, tidak bisa memahami kebenaran yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya, berarti kitanya yang belum paham. Jadi yang poin di sini intinya adalah berfokuslah kita melakukan sesuatu sesuai dengan kebenaran. Katakan yang benar, lakukan yang benar. Itu teladan dari sifat wajib Rasulullah as-Siddiq. Ya. Jadi Muhammad itu baik sebagai orang biasa maupun sebagai nabi, beliau itu sukses. Ya. Nah, sebagai orang biasa sebelum jadi nabi, dia itu kan jadi pengusaha besar, Pak ya. Itu sukses, Pak ya. Sukses. Ya. Sukses ya. Bisnisnya itu bukan bisnis kecil-kecilan, bisnis besar, ekspor impor gitu ya. Gitu ya. Pasti untungnya gede ya. Nah, setelah beliau menjadi nabi, itu dalam waktu 23 tahun ya, bisa merubah masyarakat jahiliyah Arab menjadi masyarakat yang sangat beradab ya. Itu berarti sukses ya. Nah, kenapa bisa sukses? Karena dia senantiasa bertindak benar kan.
baik bertindak benar secara religius dan bertindak benar secara ilmiah. Ya. Baiklah kita lanjutkan dengan yang keempat, Pak Ahmad ya. Jadi yang ketiga tadi ada sidik, yang keempat adalah tabligh. Apa itu tabligh itu nih? Tabligh itu sebenarnya definisi yang tepatnya itu lebih ke menyampaikan. Ya. Tabligh itu menyampaikan. Kalau pendidikan itu tarbiyah. Jadi mungkin pasti itu T-nya itu bisa dua makna. Yang pertama tabligh, yang kedua ya tarbiyah itu. Oke, jadi tabligh itu adalah menyampaikan. Nah, ini juga bisa kita teladani bahwa kita itu kalau ada sesuatu, kita itu juga harus senantiasa menyampaikan sesuatu yang akan menyelamatkan orang, yang akan bermanfaat kepada orang lain, untuk mengkoreksi orang lain, untuk menyampaikan kebaikan. Itu yang perlu kita ladani. Dan ini pun akan sangat membantu dalam keberhasilan. Ya, menyampaikan kebaikan artinya kita juga memberikan kebaikan, mengajak kebaikan kepada orang lain. Dan saat kita mengajak kebaikan kepada orang lain, nanti ujungnya, akhirnya, hasilnya akan berbalik kepada kita. Nah, inilah yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Yang kedua, ya, mungkin ini bukan termasuk sifat Nabi, tapi sangat bagus juga dibahas tentang tarbiyah yang tadi Pak Prof singgung ya. Tarbiyah itu tentang pendidikan, bahwa ya kita harus selalu mengedukasi diri. Nah, ini berkaitan dengan sifat fatonah tadi, supaya kita menjadi orang yang semakin cerdas dan cerdas terus. Ya, jadi tabligh itu dalam pengertian yang umum yaitu menyampaikan berdakwah barangkali ya. Berdakwah. Yang didakwahkan itu tentang kebenaran, ya. Baik kebenaran religius maupun kebenaran yang ilmiah. Ya. Nah kita lanjut yang terakhir ya, itu istiqomah ya. Nah istiqomah itu apa sebenarnya ini Pak Darwin? Karakter apa itu istiqomah itu? Istiqomah itu secara sederhananya ya kita artikan bahwa ya terus menerus kita melakukan sesuatu secara kontinu. Dalam bahasa kita mungkin bisa diartikan juga konsisten ya, dawam, dan itu juga sangat penting. Dan keistiqomahan Rasulullah itu adalah yang sangat luar biasa. Tidak mudah diganggu, tidak mudah digoda. Bahkan dengan berbagai godaan, kekuasaan, harta, perempuan, beliau juga tidak goyah itu, tidak goyah. Dan ini kita juga harus belajar. Ini salah satu karakter yang sangat penting dalam bisnis, istiqomah. Baik dalam bisnis termasuk juga dalam karir. Kalau kita tidak istiqomah, ya kita tidak akan mencapai hasil yang sangat berarti. Kita tidak mungkin menghasilkan sesuatu yang besar tanpa istiqomah. Karena sebenarnya yang namanya keberhasilan itu tidak diraih dengan tindakan. Surga juga tidak bisa kita raih hanya dengan amal. Tapi sukses bisa diraih dengan tindakan yang konsisten. Surga bisa diraih dengan amal yang konsisten. Kalau kita rangkum dalam satu istilah adalah istiqomah. Dan istiqomah itu sangat berat. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah ya, beliau juga sempat mengatakan bahwa hal yang paling berat dalam hidupnya itu adalah istiqomah. Sampai beliau juga mengatakan, rambut saya yang memutih ini karena saya berusaha untuk istiqomah. Ya, beliau membacakan ayat tentang istiqomah. Tapi beda ya kalau saya. Ya, ada peribahasa dalam bahasa Sunda ya, ikaracak ninggang batu ya, lawan-lawan jadi legok. Ya. Ikaracak itu kan air yang menetes ke bawah ya sangat telak ya, sedikit-sedikit ya. Tapi karena dilakukan secara terus-menerus ya, itu batu yang begitu keras itu jadi legok lah ya, jadi bolong gitu ya. Itu menggambarkan betapa pentingnya itu ada tindakan istiqomah. Ya. Kemudian ada hadis yang mengatakan ya, bahwa amal yang terbaik itu katanya adalah amal yang sedikit tapi dilakukan secara terus-menerus. Ya. Amal itu gede kalau hanya satu kali mah itu tidak akan berdampak ya. Tapi apabila dilanjutkan dengan tindakan yang terus-menerus ya, itu akan memberikan dampak yang sangat besar. Ya.
Nah, baiklah, ini kita sudah membahas secara keseluruhan dari karakter Nabi tadi, yaitu pasti, patonah, amanah, sidik, tablik, dan istiqomah. Ya, mudah-mudahan kita semua, para pemirsa kalian, bisa mencontohnya. Ya. Sebab apabila kita memiliki karakter yang 5 tersebut, itu akan membawa kita kepada kesuksesan dunia dan akhirat. Ya. Dalam profesi apa saja. Ya. Apakah kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai ustadz, ya, sebagai pengusaha, sebagai pebisnis, bahkan seorang politikus. Apabila kita memiliki karakter yang seperti itu, insya Allah kita akan sukses. Ya, dibuktikan oleh Nabi, ya. Tadi Bapak katakan dengan Pak Rahmat, Nabi itu ketika sedang berbisnis, karena punya karakter yang seperti itu, bisnisnya bisnis gede, ya. Tanpa punya modal gede, tanpa pendidikan yang tinggi, tapi mendapatkan sukses. Dan setelah jadi Nabi juga dibuktikannya. Dalam tempo yang relatif singkat, yaitu hanya 23 tahun, ya, itu bisa merubah masyarakat jahiliyah Arab pada saat itu menjadi masyarakat yang sangat beradab. Ya. Mudah-mudahan dengan mengetahui 5 karakter ini, kita semua bisa menjadi orang-orang sukses, seperti suksesnya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Itu saja, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi para hadirin sekalian, para pemirsa. Ya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.